Oh ini satu rangkaian sama si road trip itu? Iya. Tadi lo lihat nggak sih ada cewek pakai baju merah? Iya, lagi ngeliatin gue, natap gue tajem banget. Gue pernah upload itu di YouTube dan kayak gue ada yang ngehujat gue gitu di salah satu mall di Semarang. Nah, di salah satu gambarnya tuh ada ngelongok gini, kerannya nyala sendiri. Ini kita nggak usah sebutin nama kampusnya kali ya, inisial aja, UI. Itu dia buka, di ujung kakinya ada cewek tuh basah dari atas sampai bawah ngeliatin dia. Iya, gue tadi ngeliat itu. Ya, takut gue. Wah kalian apes kayaknya semua. Nah ada satu lagi kejadian yang di Bali yang di salah satu apa kita nyebutnya tempat party? Iya. Gitu. Ya pokoknya tempat party paling. Ya, kita sebutnya tempat party lah ya. Tapi kok kita nggak pernah ketemu di situ ya? Iya. Kan gelap. Hah? Buaya mini. Lo nggak biar slow. Aman. Aman apanya nih? Oke lanjut lah yang di tempat party. Itu ceritanya apa? Gue belum tahu sih kalau di tempat party gue. Jadi gue belum lihat videonya di TikTok lo. Itu kan baru direnov ya. Ya itu tuh tempat paling. Kapan? Tahun berapa? Tahun lalu. Oh iya. Tahun lalu. Renovnya gue nggak tahu kapan tapi kayaknya tahun lalu itu baru direnovnya. Berarti ini kejadiannya tahun lalu ya? Kejadiannya tahun lalu. Okay. Yang gue road trip itu juga. Itu pas road trip itu banyak banget deh kejadian. Oh ini satu rangkaian sama si road trip itu? Iya. Wah kalian apes kayaknya semua. Bahkan ini hari pertama kita nyampe situ. Kita langsung kayak. Oh jadi bukan yang si Jimbaran dulu? Bukan. Langsung situ karena lu udah 24 jam nyetir lu pengen ini ya party gitu. Iya. Terus ya udah kita. Apa yang kalian rasakan waktu itu? Jadi karena itu waktu itu lagi direnov, pintu depan itu nggak dibuka. Betul, lihat belakang. Gitu tuh. Lalu tahu? Sekarang udah dibuka lagi. Yaudah. Tapi dari lantai 3 kan. Iya. Kayaknya semua orang lama-lama tahu dan ini tempatnya di mana. Tapi banyak yang komen di video gue itu. Ini mah ini. Dulu gue pernah kerja di situ soalnya dia tuh emang ada di situ. Ngomong gitu. Jadi. Jujur kalau untuk yang ini gue belum lihat sih. Ada yang noni gitu gak sih? Noni? Gak tau ada yang komen noni gitu gak sih? Di komentar lu baca gak? Gak ada. Ya udah oke. Sekarang cerita dulu deh yang versi lu dan temen-temen lu. Ya jadi waktu itu gue ke situ terus si temen gue pas pulang ini, jadi ada 2 temen gue yang pas pulang ngobrol nih di taksi bilang, tadi lo lihat nggak sih ada cewek pakai baju merah? Yang satu baru ngomong gini nih, ada cewek pakai baju merah. Terus yang satu lagi tiba-tiba nyautin yang cowok di pintu yang nggak dibuka kan? Iya. Ya anjir gue takut banget tau tadi, makanya gue gak berani ke situ, gue gak berani ngeliat situ. Pas gue ngeliat situ ada dia, gue langsung kayak buang muka gitu. Ya tahu serem banget, dia diem aja di situ kayak merhatiin kita semua. Yang satu lagi ini emang suka ngeliat, yang satu lagi ini gak pernah ngeliat. Maksudnya bukan orang yang sensitif gitu, tapi dia ngeliat itu dan dia kira itu bukan penampakan atau apa gitu. Terus, tapi karena memang pandangan mukanya si cewek baju merah ini emang serem aja, jadi dia ikutan takut gitu kan. Iya. Tapi dia ngelihat. Nah kalau yang satu lagi ini emang sensitif, terus dia bilang itu bukan orang tahu. Dia diem aja di situ kan sendirian kan dekat pintu itu terus. Padahal kan lagunya kenceng ya, maksudnya minimal. Iya. Gitu kan. Minimal lah. Gak asik banget ya. Terus ya udah nih kita cuman ternyata serem ya gitu udah. Nah besokannya gue ketemu temen gue yang punya salon nail art di situ. Nah gue nail art nih sama dia. Terus gue ajakin kan, ntar malam gue mau ke situ lagi, ikut dong gitu. Terus lo tau nggak dia bilang apa? Apa? Dia ngomong gini, gue nggak berani deh kalau ke situ. Emang kenapa? Dulu gue waktu baru nyampe Bali, dia kan juga pendatang, tapi dia udah tinggal di situ. Asli mana temen lo yang nail art? Jakarta. Oke. Terus dia bilang, waktu gue baru pertama tinggal di Bali, kayak semua orang tuh ngajakin ke tempat itu. Terus gue jalan lah nih sama temen-temen gue. Pas gue baru mau nyampe depannya, gue ngeliat ada cewek pakai baju merah, lagi ngeliatin gue, natap gue tajem banget. Abis itu gue nggak sadar. Pas sadar gue udah di bopong sama bouncernya kan gede-gede banget. Iya. Itu katanya kayak berapa orang? 4 orang apa 5 orang gitu pun kayak berat banget ngangkat gue, dia bilang. Terus mereka semua bilang katanya gue tiba-tiba di depan situ langsung ambruk, terus mau diangkat berat katanya. Udah
udah gue habis itu gue nggak berani lagi ke situ sama sekali gara-gara ngeliat si cewek pakai baju merah itu. Terus gue langsung sedangkan lu belum cerita. Gue belum cerita. Itu dia. Belum cerita sama sekali. Horror sih itu. Dan di komen video gue itu ada beberapa orang nyebutin yang itu. Yang pernah melihat juga iya, gitu ya? ada yang pernah kerja di situ juga bilang kalau emang ada. Oke. Gue untungnya tidak pernah mengalami hal itu sih. Jadi kayak fun-fun aja gue kesana. Karena lo gak sadar. Karena saya tidak sadar mungkin ya. Ada sih yang baju merah. Tapi rambutnya pirang. Jangan sampai lolos kan itu. Bener kan? Oh itu topi merah, bukan baju merah. Nah ada satu lagi nih yang tadi sempat, tadi kan lo bilang sempat di Semarang tuh. Nah ini rame banget juga nih yang di konten lo restoran di Semarang. Oh iya, itu sampai gue pernah upload itu di YouTube dan kayak gue ada yang ngehujat gue gitu. Hah? Kok dihujat? Nggak tahu, dibilang gue bohong lo terus ngatain gue tiba-tiba anjing gitu kan. Kenapa? Lah namanya juga gue suka nih udah mulai woles nih. Kebun binatang udah keluar. Asik nih, seru nih. Ya, soalnya dia emang nulis kayak gitu. Oh dia nulisnya apa? Anjing. Oh. Kok kalau lo yang ngomong itu sopan ya? Kenapa kalau gue yang ngomong kayak kasar gitu ya? Terus? Nah itu ceritanya jadi gue abis bazar di salah satu mall di Semarang. Terus hari terakhir kan bazar 3 hari. Nah hari terakhir itu gue kelar. Bazar apa nih? Bazar apa ya, kayak market di Jakarta itu kan banyak tuh. Lu ikutan bazarnya atau lu cuma datang doang? Ikutan bazarnya. Jualan gue buka booth. Jualan apa sih, tote bag, terus kayak pernak-pernik gitu lah, topi gitu-gitu. Terus gue udah kelar loading soal inilah packing barangnya itu semua gue udah kelar kayak jam 10 gitu. Udah kita mau cabut makan karena belum makan kan. Ini terus 10 malam. Pas mall tutup. Terus udah gitu gue bertiga nih sama teman-teman gue mau cari makan. Kita sama-sama bukan orang Semarang. Jadi nyarinya tuh di Google doang. Ini ada nih yang belum tutup. Kita nyari yang belum tutup doang. Betul. Kan. Dia nyari yang belum tutup. Karena kan rata-rata tempat makan tutup jam 9, jam 10 udah tutup di sana. Iya. Terus udah dapat kita ya udah Google Ini Maps-nya. Ini lu apa? Restoran atau restoran ya? Restoran. Karena kan kalau nggak salah Simpang 5 juga belum tutup biasa jam segitu. Belum, tapi kita kayak pengen makan fancy lah. Duduk-duduk gitu lah. Nah, terus udah gitu kalau nggak salah tuh daerah Semarang atas deh. Oke. Nah, terus udah gitu kita ya udah Maps-nya langsung ke sana aja gitu kan pakai Google Maps. Pas dibilang nyampe pertama udah tiba di tujuan nih. Tapi kita di depan rumah kosong, rumah itu kayak rumah-rumah Belanda gitu. Pagernya tuh yang kayak pagernya yang kayak tinggi banget. Iya, gede. Iya, terus kita ngeliat, hah? Emang sih di Google review-nya tuh bilang bagus banget bangunannya, bangunan zaman Belanda gitu kan. Tapi kita kan gak expect ini pagar ditutup terus rumah kosong kan. Itu bener-bener kosong? Kosong. Tapi masih buka? Enggak, pagarnya ditutup. Dan itu tuh rumahnya rumah kosong, rumah gelap gitu. Kayak rumah orang. Oke. Terus kita langsung ya, ini dong apa namanya si Google Maps-nya di iniin lagi dong, kayak di restart di apa sih? Di refresh ya kayak gitu. Terus udah ternyata bukan itu. Padahal kita ngekliknya dari yang Google ini kan. Yang udah jelas-jelas ada gambarnya restorannya, lu klik direction, start. Tapi lu diarahinnya ke rumah itu. Iya. Terus pas kita refresh, kayak reroute gitu, beda. Terus kita akhirnya kita dibawa pergi, udah terus nyampe kayak ada bundaran kecil gitu. Terus kita ngiterinnya tuh sampai ke rumah-rumah penduduk, lewatin kebun. Nih mau kemana sih gitu kan, susah banget mau makan doang. Udah kita lewatin kebun, ada kebun pisang, pokoknya gelap banget lah. Pas keluar lagi ternyata itu di salah satu rumah sakit yang bagian kamar jenazahnya tuh di bagian luar. Dan itu langsung kelihatan sama kita kan, kamar jenazah. Udah cepetan. Jelas ya? Cepetan. Iya. Iya kita nggak tahu daerah Semarang ya, jadi gue pun nggak ngeh itu rumah sakit apa namanya. Udah kita jalan lagi, terus kita udah mulai diem tuh di situ. Udah mulai diem kayak kenapa ya? Kita terlalu lapar kali ya jadi ngeliat kayak gitu-gituan gitu. Udah akhirnya nyampe di tempat ini.
Bener nih tempatnya. Tapi pas nyampe di restorannya rame tapi restorannya kan? Rame, oke. Udah ada parkir. Jadi itu modelnya nggak ada pagernya gitu. Terus bangunannya bener-bener kayak bangunan Belanda gitu. Udah kita nyampe parkir, masuk, langsung order. Terus habis itu temen gue bilang, anterin gue ke toilet dong. Biasa kan kalau cewek kan ke toilet bareng ya. Cuman kalau cowok agak aneh ya kalau ke toilet bareng, kenapa ya? Terus udah gitu ke toilet bareng. Waktu itu tuh zaman-zamannya gue lagi suka ngevlog nih buat YouTube. Oke. Udah lama banget tuh, tahun berapa? 2016 kalau nggak salah. Iya, kenapa kok nggak aktif lagi sih di YouTube? Malu. Lah? Ya nggak tahu, tapi kalau misalnya YouTube gue tuh dulu gue nggak ngomong. Bukan, gue kayak terlalu malu buat guys kita lagi di sini loh, gue nggak. Nah tapi cerita lu di TikTok bagus banget. Gue aja suka. Oh ya. Dengerinnya belum selesai. Hey, berisik sekali kalian ini. Gue suka dengerinnya. Iya, makasih gitu. loh. Terus makanya kan gue undang. Iya, kenapa sih kalian tuh bikin emosi anjing emang ya. Oh, kalau gue kasar ya. Kenapa dia lembut ya? Oke, akhirnya ke kamar mandi nih. Nah, ke kamar mandi. Ngapain? Temen gue ke toilet. Iya. Gue kata temen gue toiletnya bagus, jadi gue bawa kamera gue. Oh, ngonten. Iya, gue bawa DSLR kan waktu itu. Terus gue megang kamera kan gini-gini. Iya bagus gitu. Terus tapi kan gue bukan tipe yang ngomong gitu kan. Jadi gue cuman kayak ngambil footage doang gitu. Nah, di salah satu gambarnya tuh ada temen gue ngelongok gini. Di salah satu footage-nya? Temen gue ngelongok dari toiletnya itu. Terus gue kayak ngeliat dari sini, kan gue ngeliatnya dari kamera gini ya, set gitu udah. Terus gue nge-shoot tempat lain gitu. Jadi ada kayak kursi kerajaan gitu, 1 biji di pojok ruangan ngadep. Tapi bukan kayak Game of Thrones gitu kan? Enggak, bukan. Tapi yang kayak ada ukiran-ukirannya gitu lah. Oh, lebih ke Jawa ya? Iya. Oke. Nah, bayang. terus udah gitu temen gue keluar nih. Terus gue bilang, kalau keluar dari situ? Emang dari mana lagi, kata dia kan. Oh iya kali emang di situ ya. Gue nggak mikir apa-apa. Soalnya seinget gue tadi dia nggak di bilik yang itu nih. Udah abis itu dia ngomong gini, itu kursinya bagus deh, lo duduk situ, sini gue syutin, kata dia. Atau enggak gue fotoin. Dia udah ngambil kamera gue gini kan. Gue bilang nggak mau, gue kan vlognya nggak kayak gitu. Gue bilang nanti gue VO aja atau gue pakai teks gitu doang. Terus dia maksa-maksa. Nah pas kita lagi rebut-rebutan kamera itu, tiba-tiba kerannya nyala sendiri. Kerannya tuh keran yang puter gitu. Ini keran wastafel? Iya. Ini keran puter bukan yang pakai sensor? Seinget gue sih keran puter ya. Oke. Terus itu semua kan dekor kayak jadul-jadul gitu. Iya. Gelap juga ya? Iya, bukan kamar mandi terang nih, kamar mandi yang model remang-remang main lighting kayak gitu. Iya. Nah, tiba-tiba nyala sendiri dan situ nggak ada orang lain. Semua bilik tuh kosong. Terus gue sama temen gue langsung lihat-lihatan, terus kita kabur, bener-bener lari gitu kan. Terus pas dilihat, gue sama temen gue ngeliat, lihat deh. Gue yakin banget tadi lo gak dari bilik yang situ keluarnya. Nih lo lihat nih, ada footage-nya dia lagi gini. Itu gue masukin juga di YouTube. Terus dia bilang, ini bukan gue. Dia ngomong gitu, ini bukan gue. Terus temen gue bener-bener ketakutan sampai udah mau nangis mukanya. Temen gue emang penakut banget. Dia udah mau nangis. Terus pas masnya mau nganterin makanan. Waitersnya ya, waiters. Dia langsung udah selesai gitu. Dia tiba-tiba manggil, Mas sini deh. Masa tadi saya digangguin mas di kamar mandi. Terus masnya kayak antusias gitu. Oh iya gimana mbak? Terus temen gue cerita kan, iya nih gini-gini, terus lihat deh mas nih, ada yang gini, ada yang ngintip nih mas nih gitu. Terus kata si masnya, kita kan berharap kayak mas yang ngomong, udah gak apa-apa mbak, tenang aja itu. Mestinya. Iya, enggak kok gak ada apa-apa gitu kan biasanya gitu. Yeah. Terus masnya malah ngomong gini, untung baru kayak gitu doang mbak, kita di sini udah sering banget gitu kan. Langsung yang kayak, diapain aja emang mas? Ya udah banyak mbak, apalagi kalau di kamar mandi cowok, yang di kamar mandi cowok tuh udah nggak bisa dibersihin. Kalau yang kamar mandi cewek tuh kayaknya cuma usil doang. Terus yang di sini juga ada mbak, di sini juga ada mbak, langsung kayak gitu.
ya kita makan udah gak ketelan deh rasanya udah buruan. Dipikir kalian seneng kali ya diceritain kayak gitu ya. Kan bukan wisata horor ya, kita cuma mau makan gitu. Terus udah gitu gue upload lah di YouTube. Gue upload di YouTube, tiba-tiba gue di DM sama manajer restoran itu. Gue pikir tadi gue mau kenalan. Enggak. Gue pikir tadi gue mau kayak di show atau dilabrak atau diomelin gitu kan minimal. Soalnya apa yang dilakukan manajer restoran tersebut? Dia bilang, maaf ya Mbak, kalau mengganggu, maaf atas ketidaknyamanannya gitu-gitu. Ini emang udah sering terjadi di restoran kami. Semoga jangan kapok ya datang ke sini gitu. Terus ya udah gue tanya kan emang ada apa lagi Mas? Iya waktu itu juga pernah lagi di office juga sering katanya sering ada gangguan ya tiba-tiba gelas pecah lah nggak ada orang. Terus dulu waktu pertama kali dibuka emang ini kan rumah lama, rumah Belanda lama. Pas mau direnov dijadiin restoran kita kan pasti ada kayak dibersihin gitu. Ya dibersihin. Terus ada beberapa entitas yang nggak mau pergi. Jadi mereka maunya stay di situ. Terus akhirnya kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Dan pas gue upload gue iseng ngupload lagi ke TikTok kan. Itu rame lagi dan orang tuh banyak notice banget. juga. Banyak yang nebak bener kalau itu restoran yang gue iniin. Tapi katanya sekarang udah tutup. Jadi kalau mau tahu restorannya apa langsung cek di TikToknya Taca ya. Di situ banyak tuh bacain komennya satu-satu, ya kan? Oke, terakhir ini di kampus. Ini kita nggak usah sebutin nama kampusnya kali ya kan? Inisial aja, UI. Iya, sama ya. Itu inisial bener. Lah bener bukan? Iya. Lu juga ceritanya disebutin kan namanya? Iya, disebutin. Iya kan inisial. Gue bilangnya UI inisial. Inisialnya UI. Kan bisa aja Universitas Insyaallah. Ya kan. Oke, Cak. Ini yang pas di kampus ceritanya apa nih, Cak? Yang serem nih. Yang paling serem deh. Lu udah pernah ceritain di sosmed lu atau belum? Kayaknya kalau yang UI udah gue ceritain semua deh. Semua ya? Itu karena lu ngampus di situ? Ngampus di situ lu? Iya, Jadi banyak banget dapat itunya? Banyak sih, cuman yang karena lu banyak dapatnya, yang paling deh, satu yang paling menurut lo. Yang ini tuh kan tadi gue buka Unseen ini kan bahwa pengalaman ini tuh gak bisa dilupain karena apa, saking seremnya gitu. Karena lu sering banyak mendapatkan tanda kutip lah ya, interaksi ya, bukan gangguan. Tapi gue nyebutnya interaksi karena sometimes makhluk-makhluk itu bukan niatnya mengganggu doang, ada juga yang mereka cuma pengen berinteraksi, pengen menyampaikan sesuatu, tapi mungkin caranya seperti kalau kita nerima ngeganggu nih, padahal belum tentu juga gitu kan. Nah menurut lu yang paling serem versi lu selama lu ngampus, yang cerita yang mana? Gue sih nggak pernah ngelihat yang macam-macam ya, cuman gue pernah digangguinnya tuh kayak gue pernah ditimpuk. Jadi tuh waktu itu sama siapa, kakak kelas lu? Gak ada orang. Gak jadi tuh. Oh ini udah mulai masuk horor ya? Emang belum? Oh enggak, abis tiba-tiba ditimpuk. Kan kayak gue langsung ngebayangin kakak kelas lo gitu kan. Enggak. Jadi tuh waktu itu udah mau maghrib. Ini kejadiannya 2 kali dan pas maghrib dua-duanya. Nah ini mirip kayak ceritanya si Dio nih. Oke lanjut. Jadi tuh yang pertama gue kalau ada yang tahu ya anak FISIP UI. Di situ tuh ada, gue gak tahu sekarang masih ada apa enggak ya, tempat fotokopi namanya Penjara. Nah di deket situ tuh ada banyak pohon-pohon, terus ada tempat duduk gitu, kayak tempat duduk taman gitu lah. Tribun. Kayak kursi taman gitu. Iya oke, kursi taman. Nah gue lagi berdua nih sama temen gue kan, lagi kayak abis fotokopi. Terus gue ngomong gini, kayak ya udah gue ngomong biasa aja, ngobrol-ngobrol biasa nggak jelas gitu kan, ngalor ngidul. Kita di bawah pohon, terus gue ngeliat ke atas. Ih pohon apaan sih, gak ada buahnya. Tiba-tiba buahnya pada jatuh. Gue langsung lihat-lihatan sama temen gue. Cabut. Udah gue pergi. Nah abis itu gue ini tuh ketimpuk buah nih berarti? Iya, bener-bener di atas kepala gue. Tapi lu sempet cek gak itu buahnya apa? Gak tahu, gue gak sempet ngecek. Udah takut aja gitu ya? Oke. Nah si temen gue ini,
dia itu kan anak asrama. Jadi di UI itu ada asrama yang cuma bisa ditinggalin sama anak dari luar daerah. Yeah. Nah si temen gue ini sempat tinggal di asrama. Itu dia pernah ngalamin juga. Pernah gue ceritain juga sih di TikTok gue. Mau diceritain apa? Tapi ini serem juga gak? Serem banget. Anjay. Lebih serem dari. Masih kuat gak sih kalian denger serem ini? Oke. Boleh. Ini menurut gue serem banget sih. Jadi dia tuh tinggal di asrama UI. Dulu tuh asrama itu terkenal horor banget. Oke. Nah, dia itu ngalamin beberapa kali kalau lagi hujan, kadang-kadang suara hujannya itu tiba-tiba kayak jadi kan hujan kan biasa gitu kan. Nah, terus lama-lama kencang lah hujannya gitu. Ya, dia itu beberapa kali dengar suara hujannya kayak campur suara ketawa. Campur suara ketawa cewek. Oke. Atau bisa juga lagi hujan terus tiba-tiba suaranya berubah jadi suara ketawa. Kayak gitu, tapi masih hujan. Nah, suatu malam dia dengar suara itu lagi. Terus dia udah kayak aduh, apaan lagi nih? Takut banget dia, takut gitu. Udah gitu, dia narik selimut. Dia udah takut kan karena suaranya tuh kayak jelas banget di kuping dia. Makin jelas. Terus dia narik selimutnya, akhirnya ditutup lah mukanya. Terus dia udah gak denger lagi nih suaranya, udah makin lama makin jauh dan udah gak kedengeran lagi. Dia buka, begitu dia buka di ujung kakinya ada cewek, bajunya itu basah dari atas sampai bawah ngeliatin dia. Gue takut deh, soalnya itu temen deket gue banget dan dia bukan tipe orang yang suka cerita-cerita horor gitu, enggak. Iya. Cowok bener-bener yang ya udah biasa aja. Dia bukan orang yang terlalu tertarik sama cerita horor. Jadi begitu dia cerita gue kayak gue tahu dia nggak bohong gitu. Iya. Udah sih, itu aja. Dan sejujurnya waktu lu cerita tentang ini kan lu udah pernah posting kan. Tapi gue belum nonton yang episode ini. Gue juga nge flashback itu sih yang waktu pas lu sampai kalimat suaranya makin lama makin hilang, itu tuh gue udah tahu dia ada di kakinya sih itu. Kayak gue kebayang sih pas lu bilang, soalnya gue nggak tahu temen lu cewek apa cowok, gue nggak tahu sama sekali, tapi kakinya emang berbulu kayak ini. Temen gue berbulu banget. Sumpah dia tuh emang nama panggilannya bulu. Ya soalnya gue tadi ngeliat scene itu, jadi kaki, jadi gue cuman ngeliatin segini kaki, terus ada si cewek basah itu. Takut gue. Itu gue nyeritain itu aja merinding banget sih. Ada satu cerita yang gue baru alamin dan belum gue masukin TikTok. Apa? Ada lagi Mister. Tapi ini gak seserem itu sih. Oke. Jadi kemarin kan gue baru balik dari Jogja kayak 2 minggu lalu gitu kan. Gue iseng nyusulin temen gue. Nah temen gue itu ada kakaknya di situ. Jadi gue nginep di rumah kakaknya. Terus malam-malam kayak jam 10 gue lagi ngobrol sama dia di ruang tamu. Terus pintunya kebuka kayak gini nih. Terus kita ngobrol kayak samping-sampingan gini. Nah gue kan madep sana tuh. Terus sama banget nih. Iya benar-benar. Jadi pintunya tuh di sini. Pintunya kayak gitu juga, kayak kaca patri gitu. Enggak. Oh enggak. Pintunya pintu biasa. Terus kita ngobrol di sofa gini. Terus gue madep sini kan. Iya gini. Terus tiba-tiba jadi ini rumahnya di Jalan Buntu. Dan itu pohon-pohon, ada sungai. Tapi sungai itu kalang tembok gitu. Jadi bener-bener jalan buntu aja. Ya ditutup lah ya, kayak komplek tapi buntu gitu. Di sebelahnya sungai. Ya, terus tiba-tiba gue ngeliat kayak ada yang terbang coy dari pohon itu, putih. Dia terbang ini, set ke arah rumah si kakaknya itu. Tapi kayak ngelewatin gitu. Terus gue kan kayak gue madep depan. Tapi gue gak bilang sama temen gue, soalnya temen gue ini penakut banget. Gue madep depan, gue gak ngomong sama dia, gue lanjutin ngobrol sambil makan kan. Nah mungkin karena gue madep depan, temen gue itu pindah ke depan gue. Biar ngobrolnya hadap-hadapan gitu kan. Gak lama, lagi cerita, dia emang lagi ceritanya kayak agak sedih gitu sih. Terus tiba-tiba dia bengong, melotot, mukanya tuh merah. Terus gue pikir dia mau nangis kan, karena lagi nyeritain ini. Terus gue udah mau yang megang punggungnya kayak elus-elus gitu kan. Udah kayak sabar ya, mau gue gituin tadinya. Pas gue gini, tiba-tiba Cak, kenapa? Cak, tolong tutupin pintunya dong. Kenapa jangan kayak gitu, gue bilang. Itu barusan ada yang terbang dari pohon.
Dia juga lihat berarti. Iya. Terus gue yang ya udah gue tutup pintunya. Abis itu dia langsung kayak pengen nangis gitu kan. Sumpah gue lihat itu terbang pakai daster gitu, kayak daster putih gede. Terus rambutnya panjang kata dia. Tapi gue nggak lihat mukanya. Terus gue bilang, terbangnya dari pohon yang itu ke sini bukan? Iya, kok lo tahu? Iya, tadi gue madep depan karena gue ngeliat itu, lo malah pindah ke situ lagi ngadep ke dia. Terus pas malamnya kita tidur malam-malam dengan masih kebayang-bayang itu ya. Tiba-tiba jam 3:30 pagi ada bunyi gabruk. Terus bunyi gini di ceiling. Bunyinya tuh bener-bener kencang banget. Lebih gede dari kucing kayaknya. Dan kalau kucing dia pasti kalau jatuh bunyi kan. Ini enggak, dia enggak bunyi apa-apa. Terus habis langsung garuk-garuk ceilingnya. Gue bener-bener langsung kebangun kaget gitu. Temen gue langsung megangin gue kencang banget, bilang, Cak, itu apa ya? Gak tahu gue juga. Ini kan rumah kakak lo. Gue bilang gitu kan. Terus dia udah ketakutan banget. Gue bilang udah tidur aja. Tapi atas tuh masih kayak grok-grok gitu. Lama ya? Iya lumayan. Terus gue lihat jendelanya tuh kebuka. Tirainya tuh yang tadinya tirainya ditutup kan. Dan ketahan sama tempat tidur. Ini benar-benar kebuka gede banget. Gue gak tahu tuh gimana ceritanya. Terus gue bilang itu jendelanya tutup tuh sebelah lo. So, dia buru-buru nutup lagi. Terus udah kita tidur. Tapi gue gak bisa tidur sampai jam 5. Pokoknya gue dengar azan subuh baru gue bisa tidur lagi. Itu sih. Untung kalau di sini bunyi di atas musang. Gue tahu ada musang soalnya. Musang kan kecil ya? Gede. Segede apa? Iya kok. Oh iya benar, nggak segede lu Hoy, maksudnya apa? Enggak segede lu. Musang lebih gede dari, kadang-kadang kalau lagi gede banget ya, lebih gede daripada kucing. Gitu. Ada di atas sini. Awalnya juga gue kadang-kadang kalau yang di siling-siling gini kayak ini bunyi apa gitu. Cuman karena runtutan lu abis ngelihat ya lo maksudnya gini, cocokologinya adalah bahwa lu nggak kepikiran bahwa itu hewan sebenarnya. Ditambah jendelanya kenapa kebuka? Iya. Kalau misalnya nggak ada kejadian itu sebelumnya, mungkin gue masih bisa mikir. Ini rumahnya rumah lama juga ya? Iya. Ada pintu yang warna biru agak ijo-ijo gitu nggak sih? Aduh, gue nggak lagi. Nggak ingat gue. Bentuk rumahnya tuh depannya masih ada kayak ada, kalau kayak bukan ruang tamu ya, halaman depan tuh sebelum kayak bukan kebun ya, kayak halaman. Terus pas mau masuk rumah tuh kayak ada ini dulu apa, skat gitu, tembok kecil gitu, gitu ya rumahnya. Iya. Gitu ya. Oke. Gitu sih. Enggak, gue nanya, bukan tahu. Iya. Kan lu bener kayak gitu ya. Ya tadi ngerasanya kayak gitu sih. Hah? Apa? Wow. Sumpah ini kalau ada Wisnu, gue yakin deh pasti sama apa yang gue lihat. Gue lihat mukanya lagi yang terbang. Bentar, ada yang mirip nggak ya? Bentar. Mirip sama yang rambut panjang itu tuh. Bentar. Lo kelihatan nggak? Gue tunjuk. Yang di bawahnya pocong bukan? Iya, gue tadi ngeliat itu. Iya. Mirip kayak gitu ya? Bentukan dari sekilasnya sih kayak gitu sih. Iya. Sekilasnya karena nampak sampingan, nampak depannya dia lebih, teksturnya tuh lebih itu. Bodo amat ya. Takut gue. Kita cheers dulu. Bad luck nanti pakai air putih. Nggak usah dibilangin nih air putih. Tolong sponsor masuk biar nggak air putih banget ini. Tapi boleh loh, air putih yang punya brand bisa loh masuk, ya kan? Oke, thank you Taca. Sama-sama. Cia udah akrab panggilnya Taca. Thank you Taca udah mau hadir di sini untuk menceritakan, dan sampai ada cerita yang belum dirilis juga diceritain juga di sini. Dan buat para penonton Unseen yang pengen
gue menceritakan cerita kalian juga ya, seperti kontennya Taca, bisa kirimin cerita kalian di email kita di fadipotret@gmail.com. Jangan lupa mampir-mampir ke sosmednya Taca di TikTok ya. Itu ceritanya gokil sih. Tapi kalau diceritain langsung kayak gini tuh sebenarnya lebih serem sih, sejujurnya. Tapi gue nyeritainnya juga serem sih. Iya lu sendiri ceritanya. Iya. Ya kan lu sendiri. Iya. Lu sadar gak sih ketika lu ceritain itu tuh mereka juga kadang-kadang kayak sadar, gue pernah digangguin kali. Iya kan. Tuh yang ngikutin lu aja gak masuk kan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.